Shalom saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, Departemen Misi Batu Tulis mengadakan mission trip ke Kalimantan Barat. Dan salah satu pelayanan kami di sana adalah Youth Camp, Kaum Muda BPD 2 Kalbar. Kurang lebih anak-anak muda yang hadir pada saat itu ada 150-an anak dari 3 wilayah GSCA di Kalbar 2. Nah, tema yang diangkat dalam Youth Camp ini sesuai dengan tema yang dikeluarkan Departemen Kaum Muda Nasional GSCA, yakni Get Closer to God, to Community, and to Mission. Dengan ayat tema dari ayat Yohanes 15 ayat 4-8. Nah, saya juga rindu untuk membagikan renungan tentang Get Closer to God ini. Yohanes 15 ayat 4 berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini adalah, mengapa kita harus get closer atau mendekat atau lebih tepat melekat pada Tuhan? Yang pertama, karena saudara sadar atau tidak, dunia kita ini sangat giat membuat kita menjauh dari Tuhan. Sejak awal di Taman Eden, ular menggoda manusia agar mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, ular berkata, jika kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Lihat, kita ditipu oleh iblis dengan mengecoh kita bahwa kita ini harus menjadi seperti Allah. Padahal bukankah kita sejak semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ada sifat-sifat Allah yang Dia taruhkan dalam diri kita. Tetapi iblis menipu kita dan membuat kita memberontak terhadap Allah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, yaitu berita Injil. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lalu mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Dongeng apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Yaitu pemikiran bahwa saya dan saudara harus disenangkan lewat games, lewat media sosial, lewat hobi, pornografi, pergaulan bebas, budaya atau tren yang lagi viral saat ini. Saya tidak bilang games, media sosial, dan hobi itu dosa, tetapi jika kita mengira kita akan mendapatkan kepuasan melalui hal-hal itu, maka itu sama saja dengan dongeng yang menindak-bobokkan kita oleh ilah zaman ini. Yang kedua, mengapa kita harus get closer to God? Karena kita tidak bisa berbuah dan bertumbuh jika kita menjauh dari Tuhan. Perhatikan saja dalam ayat 4-6. Yesus berkata bahwa jika kita hidup jauh dari Tuhan, maka ayat 4, we are useless, kita tidak berguna. Ayat 5, we are nothing, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat 6, we are meaningless, hidup kita tidak berarti karena kita seperti ranting kering. Bukan apa-apa dan terbuang begitu saja. Kalau begitu apa solusinya saudara? Solusinya adalah kabar baik, Injil. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah, dipotongnya. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah airo, diangkatnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tanaman anggur pada zaman purba itu tidak dilekatkan pada para-para seperti zaman sekarang. Makanya tanaman anggur pada saat itu pendek-pendek saja tumbuhnya. Nah, biasanya ada ranting yang menjalar dan jatuh ke tanah, kemudian tertutupi tanah, kena lumpur, sehingga tidak menerima matahari, dan akibatnya tidak bisa menghasilkan buah. Lalu apa yang dilakukan oleh pengurus kebun anggur? Nah, dia akan memperhatikan, dia akan lihat apa yang membuat tidak berbuah ya. Oh, rupanya ranting itu jatuh dan tertutup tanah. Kemudian pengurus kebun itu mengangkat ranting itu, lalu membersihkannya dan melekatkan pada ranting yang berbuah. Sehingga kedua-duanya itu bisa berbuah lebat. Perhatikan saudara, kita yang tinggal di dalam Tuhan akan berbuah banyak. Tetapi bagaimana dengan yang sudah melekat pada Tuhan tapi masih tetap tidak berbuah? Nah, ada kabar baik. Tuhan akan mengangkat kita, membersihkan kita dari dosa dan segala kecenderungan yang membuat kita tidak bisa berbuah. Dengan apa? Dengan kuasa firman-Nya. Akhirnya kita dapat berbuah dengan hidup memuliakan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, marilah kita untuk senantiasa tinggal di dalam Yesus dan memberi hati kita untuk terus disirami dengan kebenaran firman-Nya. Kita tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita. Percayalah, di dalam Tuhan kita akan dipelihara oleh-Nya, sehingga hidup kita senantiasa berbuah dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kebenaran firman Tuhan mengajari kami untuk kami tinggal tetap di dalam Tuhan, agar kami dapat berbuah dan bertumbuh dan memuliakan senantiasa Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa, ajar kami, bimbing kami, dan tuntun kami supaya kami tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.